Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 4. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Perhatikan puisi berikut sesuai dengan lafal dan intonasinya ya. Taman Bungaku karya Niko Mangjuniati SD Negeri Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silakan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Ciri-ciri puisi yaitu menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat, ditulis dalam bait-bait. Dalam satu baitnya terdiri dari 4 baris. Cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi, yaitu artikulasi. Jadi dalam kalian berbicara, saat membacakan puisi tersebut itu artikulasinya harus jelas A, I, U, E, O-nya ya. Intonasi, apa intonasi? Intonasi di sini maksudnya nada. Jadi tidak flat, beda dengan membaca paragraf biasa. Kalau membaca puisi itu perlu ada intonasinya. Lalu yang ketiga, ekspresi. Jadi dalam membaca puisi juga kita harus ekspresif. Saat bait itu menjelaskan senang, muka kita ikut senang. Saat sedih, kita ikut merasakan sedihnya juga. Seperti itu. Paham ya? Baik, sekarang Miss Kiki jelaskan secara mendetail. Di sini pertama ada artikulasi ya tadi. Jadi artikulasi di sini maksudnya saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru ya. Yang kedua di sini ada intonasi. Maksudnya adalah suara harus jelas, tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu pelan. Jadi ada tinggi rendahnya nada saat membaca puisi tersebut. Yang ketiga ekspresi, yaitu jadi raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibacakan. Setiap puisi ada kata-kata indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata. Baik, sekarang siapkan buku paketnya, buka pada halaman 34 dan 35. Mari kita diskusikan bersama kata-kata, lalu apa dari makna kata tersebut. Pertama ada kata cangkul. Apa ya cangkul itu? Kalian bisa lihat gambarnya. Apa pernah lihat? Ya, biasanya dibawa Pak Petani nih ya, atau bapak-bapak biasanya. Cangkul adalah alat
untuk menggali dan mengaduk tanah. Kedua, kata siramilah. Maknanya adalah mencurahkan air. Kalian bisa tulis di kolom sebelah kanan yang maknanya ya. Yang ketiga ada kata tumbuh. Makna dari kata tumbuh yaitu bertambah besar. Tuh seperti di gambar. Pertumbuhan manusia dari bayi, terus dia anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Terus ada juga dari telur menjadi anak ayam, terus ayam yang dewasa. Dan untuk tumbuhan juga ada pertumbuhannya. Dari yang tadinya biji-bijian, dia tumbuh mengeluarkan akar, ya. Terus tumbuh ke atas menumbuhkan daun, lalu menjadi sebuah bunga. Selanjutnya ada kata bermekaran. Maknanya adalah mulai berkembang dan menjadi terbuka. Contohnya di situ ada bunga mawar. Dari yang tadinya kuncup menjadi mekar. Maka bermekaran artinya mulai berkembang atau menjadi terbuka. Selanjutnya kata berkicau. Ya, di situ ada burung. Kira-kira apa ya? Berkicau itu maknanya adalah bunyi burung. Pasti kalian pernah dengar kan? Cicit-cuit. Nah, itu berkicau. Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Beni dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Kan percakapan berikut. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti mur dan pensil. Jangka sorong. Jangka sorong adalah untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran, seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, kelereng, dan lain-lain. Tidak bisa mengukur panjang benda yang memiliki ukuran yang besar. Hanya mampu mengukur maksimal 30 cm. Satuan jangka sorong ini yaitu cm dan mm. Kalian bisa lihat bentuk jangka sorong pada gambar di samping. Perhatikan gambar berikut. Pada halaman 42, berilah tanda checklist untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Kira-kira benda yang ada di sini apakah dapat diukur dengan jangka sorong? Ya, ternyata semuanya bisa diukur ya, karena mereka memiliki diameter yang berbentuk lingkaran. Maka kita beri checklist semuanya pada benda ini. Demikian pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.